Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang kembali saya bisa berada di channel ini. Dan mari hari ini kita akan melanjutkan akan perenungan kita akan firman Tuhan. Dan kita masuk di seri yang ketiga dengan topik yaitu 3 keintiman pemazmur. Di seri yang pertama saya sudah mengupas bagaimana keintiman pemazmur, yaitu dikarenakan adanya perlindungan Tuhan. Yang di seri yang kedua, kita telah belajar bagaimana keintiman pemazmur dikarenakan adanya perhatian dari Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Luar biasa, dari ayat-ayat ini kita mengetahui bagaimana sekalipun Daud di tengah bahaya, sekalipun Daud di tengah ancaman, sekalipun pemazmur Daud ini mengalami banyak tekanan dan persoalan, tetapi saya temukan bagaimana Daud, mengapa ia membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ia intim dan dekat dengan Tuhan karena ternyata dikarenakan adanya perbuatan Tuhan. Saudara, Anda melihat bagaimana pemazmur menyatakan sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang-orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara, Daud tidak terlepas dari orang-orang fasik yang berusaha untuk membunuh, mengancam, bahkan orang-orang fasik berusaha untuk mencelakai kehidupannya. Namun ternyata Tuhan dikatakan Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Artinya ada pembelaan Tuhan. Tuhan benar-benar luar biasa. Di tengah keadaan yang seperti ini, rupanya pemazmur Daud, ia mengalami perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan membela hidupnya. Tuhan benar-benar sangat baik kepadanya, sehingga orang-orang fasik dihalau oleh Tuhan, dan orang-orang yang tulus boleh memandang wajah Tuhan. Artinya orang-orang yang tulus mengalami pertolongan Tuhan, dan mereka melihat sungguh Allah yang mereka sembah adalah Allah yang membela, Allah yang menolong, Allah yang menjaga, Allah yang menyelamatkan kehidupan orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar. Saudara, bukankah hari ini kita sadar bahwa selama ini Tuhan sangat baik? Bukankah Tuhan melakukan banyak perkara yang besar? Allah telah melakukan perbuatannya yang luar biasa atas hidupmu. Mari hari ini ingat, sekalipun di tengah hal-hal yang berat, di tahun-tahun ini memang kita tidak mudah menghadapi kenyataan yang di mana kita harus menjalani kehidupan yang sangat sulit. Namun bukankah sampai hari ini Tuhan sangat baik? Allah menyatakan perbuatannya atas hidupmu, sehingga hari ini Allah tetap memelihara, Allah tetap menjaga, Allah telah memberkati kita, Allah tetap menyatakan kebaikan, kasih setianya atas hidupmu. Mari hari ini ingat, ini semua tidak akan bisa terjadi jika kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, belajarlah hari ini kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Jika hari ini Tuhan begitu sangat baik, Ia melakukan banyak perbuatan yang luar biasa atas hidupmu. Bukankah hari ini kita harus benar-benar memahami bahwa kita butuh Tuhan? Kita sangat sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita tahu bagaimana Allah, jika hari ini masih berlaku setia, Allah sangat baik dengan kita. Perbuatannya senantiasa dinyatakan atas kehidupan kita.
Bukankah sampai hari ini God is good all the time? All the time God is good. Mari hari ini dekatlah, merapatlah dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Bangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Mari tekunlah membaca firman. Mari isi waktumu untuk banyak bersekutu. Banyaklah berdoa dengan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang intim, bukan hanya ia sadar bahwa ia butuh Tuhan, dia benar-benar memahami bahwa ternyata keintiman ini membuat ia mengerti bahwa Tuhan itu ternyata sangat dekat. Tuhan membela kehidupan orang-orang yang senantiasa hidupnya membangun relasi dengannya. Kiranya renungan ini memberkati kita. Mari tetaplah jaga keintiman hidupmu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.